Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lomba kerja mahasiswa kami bertema asam amino. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik Samudin. Saya Muhammad Rangga Putra. Saya Bagus Pramadani. Dan saya Devika Suci Amelia. Selamat menyaksikan. Mengapa makhluk hidup memerlukan asam amino? Makhluk hidup memerlukan asam amino yang pertama karena sintesis protein. Asam amino adalah blok bangunan utama protein. Mereka diperlukan untuk pembentukan struktur protein yang berperan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regulasi metabolik. Kemudian yang kedua sebagai fungsi biologis, di mana protein memiliki peran penting dalam berbagai fungsi biologis, termasuk sebagai enzim, pembawa sinyal, dan molekul transportasi. Kehadiran asam amino memastikan bahwa protein-protein ini dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan dan kehidupan, di mana kekurangan asam amino dapat mengganggu proses vital dalam tubuh yang dapat mengakibatkan masalah pertumbuhan, penurunan fungsi organ, dan bahkan kematian dalam kasus ekstrim. Dalam proyek ini, kami akan mengumpulkan informasi tentang jenis-jenis asam amino dan juga cara mendeteksi asam amino. Apakah kamu tahu bahwa kebanyakan hewan, termasuk manusia dewasa, membutuhkan 8 asupan asam amino dalam makanannya, di antaranya isoleucin, lisin, leucin, metionin, valin, treonin, fenilalanin, dan triptopan. Pada proyek ini, kami menggunakan alat bahan yaitu ikan gabus atau Ophiucephalus rheatus, ikan kakap merah atau Lucianus sp, telur ayam broiler, otot dada ayam broiler, tempe, tepung terigu, kamera atau smartphone, talenan, sendok, lilin, piring, gelas, bulu ayam, dan larutan biuret, yang di setiap bahannya tentu mengandung asam amino. Yang pertama adalah ikan gabus atau Ophiucephalus rheatus. Ikan ini diketahui mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya loh. Kadar protein ikan gabus mencapai 25,5%, lebih tinggi dibandingkan protein ikan seperti ikan bandeng 20%, ikan emas 16,05%, ikan kakap 20%, maupun ikan sarden 21,1%. Kadar albumin ikan gabus bisa mencapai 6,22%. Tandra menyatakan bahwa asam amino utama penyusun albumin adalah asam aspartat dan glutamat. Suprayitno menyatakan bahwa kadar asam amino tertinggi dalam albumin ikan gabus adalah asam glutamat, leusin, dan asam aspartat. Selanjutnya, kadar asam amino non-esensial pada produk olahan daging ayam kampung dan broiler lebih tinggi dibandingkan kadar asam amino esensialnya. Asam glutamat merupakan asam amino non-esensial yang tertinggi dan asam amino esensial yang tertinggi adalah lisina dan leucina. Kadar asam amino non-esensial dan esensial yang tertinggi pada produk olahan daging ayam kampung adalah daging panggang dan diikuti oleh daging segar. Nah, produk olahan daging ayam broiler yang mempunyai kadar asam amino tertinggi adalah pada daging segar dan diikuti oleh daging panggang. Baiklah, yang terakhir adalah tempe. Tempe sering didefinisikan sebagai bahan makanan hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang yang berupa padatan dan berbau khas serta berwarna putih keabu-abuan. Santoso tahun 1999. Proses fermentasi pada tempe kedelai akan menguraikan protein tempe menjadi asam-asam amino dan degradasi lemak kedelai tempe menjadi asam-asam lemak. Komposisi asam amino tempe mengalami perubahan dibandingkan komposisi asam amino kedelai. Selain itu, juga memiliki banyak kandungan asam amino rantai cabang AARC seperti isoleucin, leucin, valin. ARC bukan hanya ditemukan pada kacang-kacangan, melainkan juga banyak ditemukan di beras, buah-buahan, dan sayuran. Purhita tahun 2008. Asam-asam amino bebas hasil pemecahan protein ada yang mempunyai rasa pahit seperti prolin, valin, metionin, isoleucin, fenilalanin,
lisin, histidin, dan arginin. Johnson dan Peterson tahun 1974. Dalam proyek ini, kami menggunakan dua cara untuk mendeteksi kandungan asam amino atau protein, yaitu yang pertama melalui deteksi bau, pembakaran atau denaturasi protein. Bau atau pembakaran bulu ayam sering digunakan sebagai indikator atau kontrol, mengingat bahwa bulu ayam mengandung protein serat sebesar 80,97% menurut DESI pada tahun 2012. Kemudian, proses pembakaran pada bulu ayam akan menghasilkan aroma khas akibat denaturasi protein. Lalu kami membakar satu persatu bahan dan menyamakannya apakah baunya mirip seperti bulu ayam yang terbakar tadi. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan reagen Biuret, di mana reagen Biuret berguna untuk mendeteksi ikatan peptida dan akan menunjukkan warna ungu muda jika protein hadir. Itu menurut Yuliani pada tahun 2021. Warna ini muncul karena terbentuknya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein.